Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Firlian Rizky Utama hari ini Rabu 13 Desember 2023. Selama 30 menit ke depan untuk menyajikan informasi rangkaian peristiwa bencana yang berdampak signifikan di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio BNPB, inilah program Teropong Bencana edisi khusus kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Sahabat tangguh, Indonesia telah memasuki fase awal musim hujan. Kejadian bencana hidrometeorologi basah terjadi secara signifikan di beberapa wilayah. Tidak hanya itu, seiring dengan peningkatan bencana hidrometeorologi, aktivitas vulkanologi dari beberapa gunung api maupun bencana geologi juga kerap terjadi beberapa waktu terakhir. Pada penghujung tahun 2023, masyarakat akan melakukan berbagai aktivitas pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Keselamatan dan keamanan bagi masyarakat terhadap potensi bencana adalah prioritas utama yang harus menjadi perhatian seluruh pihak. Dan pada edisi khusus Teropong Bencana kali ini, kita akan membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi bencana selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 di 8 provinsi di Indonesia. Sudah hadir bersama kami yang pertama BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Lampung, BPBD Provinsi Banten, BPBD DKI Jakarta, BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Jawa Tengah, BPBD Yogyakarta, dan BPBD Provinsi Bali. Pertama kami menyapa terlebih dahulu Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto. Selamat sore, Bapak. Kita flashback ke belakang selama 1 tahun, khususnya di 4 Desember 2022, sebagaimana kita ketahui bersama, terjadi bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru. Dan saat ini bagaimana kondisi, apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan aktivitas di Gunung Semeru, Pak Gatot? Ya, dapat kami laporkan Mas Fitri terkait dengan kondisi Gunung Semeru. Memang beberapa waktu lalu di akhir bulan November, pada tanggal 30, sudah kami lakukan rapat koordinasi, bahkan kami melakukan sosialisasi di wilayah Kabupaten Lumajang. Karena kita tahu beberapa tahun, sudah 2 tahun berturut-turut ini, kejadian erupsi Gunung Semeru terjadi di bulan Desember, di awal bulan Desember, tepatnya yang terakhir di tanggal 4 Desember. Sehingga kami pada hari tersebut, mana kami rapat tanggal 30 itu, kami informasikan kepada warga, juga kami mengumpulkan OPD terkait, juga dengan BPBD setempat, kami lakukan koordinasi dan juga mengambil langkah-langkah seandainya terjadi erupsi erupsi Semeru di tanggal tersebut. Baik. Alhamdulillah hingga hari ini, bagaimana informasi yang kami peroleh dari teman-teman pengamat gunung api, kondisi Semeru masih berada di level 3. Dan terbantu juga posisi sekarang tingkat curah hujan di wilayah Lumajang masih rendah. Ini yang membantu salah satunya tidak ataupun masih terhindarnya banjir lahar dingin ataupun erupsi yang kami khawatirkan tidak terjadi pada tanggal 4 kemarin. Baik Bapak. Selain dengan sosialisasi dan beberapa persiapan tadi menjelang akhir tahun, apakah pintu pendakian Gunung Semeru tetap dibuka pada periode libur tahun ini, Pak Gatot? Kalau untuk sementara masih dibuka, dengan catatan sambil melihat perkembangan yang sewaktu-waktu terjadi. Karena posisinya kan di level 3. Sehingga perhatian baik kami dari provinsi maupun pengelola gunung api serta dari BPBD ataupun pemerintah Kabupaten Lumajang sangat menjadi perhatian dengan pergiatan Gunung Semeru ini. Kalau seandainya ada tanda-tanda yang kurang bagus, segera diinformasikan kepada kami semua sesama stakeholder yang menangani kebencanaan maupun wilayah yang memiliki otoritas tersebut. Baik Bapak. Selain dengan di Kabupaten Lumajang, apakah koordinasi atau penguatan kesiapsiagaan
menjelang akhir tahun ini juga dilakukan di daerah Malang dan juga Probolinggo, Pak Gatot. Ya, alhamdulillah dapat kami laporkan terkait dengan kesiapan kami di masa Natal Tahun Baru serta di pasca posisi operasi lilin sekarang ini yang sedang dilakukan. Di antaranya karena sekarang ini memasuki musim penghujan, sebagaimana arahan Ibu Gubernur, kami melakukan kegiatan bersih-bersih sungai. Baik. Ini untuk mengantisipasi agar apabila hujan terjadi, air tidak terhambat yang mengalir di sungai tersebut. Juga kami melakukan kegiatan bersih-bersih dari sampah hasil kebakaran hutan dan lahan. Contoh yang terjadi pada aliran sungai yang ada di Gunung Arjuno. Karena kita tahu beberapa waktu lalu pernah terjadi banjir bandang di wilayah Batu dan membawa material kayu itu di gunung tersebut ke bawah dan mengakibatkan beberapa bangunan rusak, bahkan ada korban jiwa. Alhamdulillah dukungan dari pemerintah Kota Batu dan relawan Kota Batu serta TNI Polri, masyarakat sangat antusias sehingga sampah-sampah batang kayu, dahan, ranting dan kalau ada batu yang menghambat di aliran sungai ataupun aliran air yang biasa terjadi itu segera kita bersihkan bersama-sama dan dipotong gunakan senso. Baik. Baik, berarti memang sudah menjadi perhatian dari BPBD Provinsi dan juga BPBD di Kabupaten Kota terkait dengan periode hidrometeorologi di daerah Jawa Timur, Pak ya. Pak Gatot terkait dengan selain dengan kegiatan tersebut kami laporkan juga bahwasanya kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman Polri untuk mengantisipasi adanya bencana yang terjadi pada masa Nataru. Mana kami juga mengakomodir dan melaksanakan arahan dari Pak Deputi Kedaruratan untuk membuat tenda posko dan juga mendukung kegiatan dari Polri dalam operasi lilin tersebut. Dan juga kami sudah meminta kepada teman-teman dari BPBD Kabupaten Kota untuk mensupport baik itu tenaga, sarana prasarana, peralatan yang sewaktu-waktu dibutuhkan bila mana terjadi banjir ataupun angin puting beliung serta juga bila terjadi pohon tumbang. Baik. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan kesiapan menghadapi bencana, kemudian bagaimana dengan menghadapi arus mobilisasi masyarakat, Pak? Karena kan di akhir tahun ini biasanya warga banyak melakukan traffic perjalanan begitu, khususnya di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk. Bagaimana situasi di sana, Pak Gatot? Arus penumpang dan barang di masa angkutan Nataru nanti kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman Disub juga, dengan teman-teman OPD terkait yang menangani operasi Nataru. Apakah ada himbauan untuk warga yang akan melakukan perjalanan di akhir tahun ini, Pak Gatot? Kalau kami untuk himbauan sudah kami lakukan lewat media sosial, bagi itu Facebook maupun Twitter ataupun fasilitas yang kami miliki untuk media sosial tersebut, serta juga dengan media massa baik itu elektronik maupun media cetak yang ada di kami, serta teman-teman dari media sudah kita informasikan untuk menyampaikan kepada warga dalam hal ini yang melakukan perjalanan di masa Nataru tersebut. Adakah imbauan khusus Pak Gatot kepada masyarakat? Himbauan kami pertama di masa Nataru ini kebetulan saat ini juga masuk masa hidrometeorologi di mana kita tahu musim penghujan sudah mulai tiba, sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan diminta untuk berhati-hati dan bila ada hujan ataupun angin untuk mengantisipasi diri untuk menghindari jangan sampai terjadi bencana baik itu pohon tumbang ataupun rusaknya bangunan akibat tertimpa
pohon tersebut dan juga akibat angin puting beliung yang ada. Baik. Baik Pak Gatot, terima kasih atas informasinya dan sehat selalu. Selamat kembali bertugas Pak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menyapa Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung, Bapak Joni. Baik, selamat sore Pak Firlian. Selamat sore Pak Joni. Bapak boleh digambarkan bagaimana saat ini kondisi cuaca di Provinsi Lampung secara umum? Baik, jadi kondisi cuaca di Provinsi Lampung, kalau untuk saat ini Pak, rilis dari BMKG tanggal 13 ini termasuk ya. Jadi ini potensi hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Umumnya itu terjadi pada sore dan malam hari. Ini rilis dari BMKG. Baik. Tanggal 13 ini, 13 Desember 2023 ini, Pak Firly. Baik, berarti ke depan masih bisa berpotensi terus hujan dan juga berawan begitu Pak Joni ya? Ya Pak, memang kita udah beberapa minggu ini memang cuacanya seperti ini Pak. Ya. Baik, Pak, menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru, bagaimana perkiraan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Lampung maupun keluar Lampung melalui jalur Bakauheni, Pak? Baik, terima kasih Pak Beri. Jadi kalau untuk perkiraan dari mobilitas masyarakat ya akan melakukan perjalanan libur Nataru di Pelabuhan Bakauheni ini diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 15% untuk masyarakat ya Pak. Ini juga data dari ASDP gitu kan. Puncak arus Natal itu diperkirakan tanggal 23 Desember 2023. Sedangkan untuk libur tahun baru itu puncaknya diperkirakan tanggal 30 Desember 2023. Demikian Baik. Pak Firly. Untuk di Pelabuhan Bakauheni sendiri, bagaimana antisipasinya mengingat potensi cuaca di awal musim hujan seperti sekarang ini, Pak Joni? Baik, Pak. Jadi untuk di antisipasi potensi cuaca di Pelabuhan Bakauheni ini, kami sudah mengantisipasi bersama dengan ASDP selalu melakukan pemantauan cuaca, Pak, di pemantauan cuaca dan cuaca dan bekerjasama dengan BMKG Maritim, Pak. Selain itu juga kami juga dengan ASDP memonitor kondisi anak Gunung Krakatau atau melalui pos pengamatan PPMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi yang berpusat di Kecamatan Ranebasah, Kabupaten Lampung Selatan, Pak. Itu di daerah Pelabuhan Bakauheni, Pak, dekat. Itu Baik. Aja, Pak, ya. Saya kami sampaikan. Baik. Pak, terkait dengan bencana hidrometeorologi, bagaimana antisipasi tsunami dan juga potensi gempa? Apakah sudah ada rambu-rambu atau himbauan kepada masyarakat dan wisatawan untuk yang nanti berkunjung ke pusat-pusat keramaian di Lampung, Bapak? Baik, terima kasih, Pak. Terkait rambu-rambu peringatan itu kalau untuk di daerah area wisata itu sebagian besar sudah ada, Pak. Itu seperti ada rambu jalur evakuasi ya, terus rambu titik kumpul, termasuk juga itu rambu peringatan daerah rawan longsor, Pak. Itu memang alhamdulillah kalau untuk di daerah pesisir di Lampung itu sudah terpasang, Pak. Ada juga itu bantuan terpasang itu ada juga yang dibantu dari BNPB, ada juga dari Pemda setempat, Pak. Baik. Demikian, Pak. Selain itu, apakah ada perkiraan terkait dengan aktivitas Gunung Krakatau, Pak Joni? Jadi memang anak Gunung Krakatau ini
beberapa saat yang lalu memang mengalami peningkatan aktivitas vulkaniknya. Termasuk juga kami dapat rilis tanggal hari ini Pak, 13 Desember ini, dari laporan dari pos pengamatan PPMBG Anak Gunung Krakatau itu, kalau untuk saat ini Pak, gunung Anak Krakatau tuh level 3 Pak, level 3 artinya siaga. Level 3 siaga ini dan juga masyarakat dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif Pak, Anak Gunung Krakatau tersebut. Demikian Pak Firly. Baik. Bapak terakhir, apakah ada informasi terkait dengan tanggap darurat dan kebencanaan yang bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan ketika terjadi sesuatu di daerahnya, Pak Joni? Baik, kalau untuk ini Pak, kalau untuk antisipasinya Pak, itu kan memang ada dari BMKG itu Pak, ada apa namanya, linknya BMKG itu Pak, itu bisa masyarakat bisa melihat di situ Pak terkait dengan cuaca Pak. Terus kalau juga untuk aktivitas Anak Gunung Krakatau Pak, untuk penyeberangan melalui Bakahuni itu bisa juga melalui link BPMBG Pak, Badan Vulkanologi ini Pak, Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pak. Ini yang selalu memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau Pak. Demikian Pak. Baik Pak Joni, terima kasih Pak Joni atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan salam sehat. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Firly. Dari Bandar Lampung kita beralih ke Provinsi Banten. Sudah tersambung dengan kami Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Banten, Bapak Yesaya Simanjuntak. Selamat sore Pak Yesaya. Apa kabarnya? Selamat sore Pak Firly. Baik. Bapak, terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru, bagaimana mobilitas masyarakat melalui Pelabuhan Merak Pak? Diperkirakan kan akan meningkat. Dan bagaimana dukungan BPBD di Provinsi Banten untuk mencegah dan mengantisipasi lonjakan ini? Terima kasih Mas Willy. Perlu kami sampaikan bahwa memang sudah menjadi kegiatan tahunan kami bahwa untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, BPBD Provinsi Banten selalu terlibat aktif dalam melayani masyarakat, terutama di wilayah pelabuhan penyeberangan Merak. Memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak TNI Polri, kemudian dengan Dishub, ASDP, dan instansi terkait. Demikian Mas. Baik. Di Provinsi Banten sendiri banyak tempat-tempat wisata yang ini menjadi tujuan destinasi Pak Yesaya, dan bagaimana pemerintah daerah setempat termasuk juga BPBD dalam mengantisipasi dan juga kesiapsiagaan yang sudah disiapkan? Terima kasih Mas Firly, berkaitan dengan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini. Memang banyak destinasi wisata di Provinsi Banten. Kami sudah melakukan komunikasi dengan PHRI dan Balawista serta BPBD Kabupaten Kota yang memiliki destinasi wisata tersebut untuk senantiasa untuk menyiapkan kesiapsiagaannya, kemudian menghimbau kepada masyarakat yang berkunjung, membuat spanduk-spanduk himbauan agar tetap menjaga, melihat situasi kondisi di sekitar tempat wisata, karena juga memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau yang mungkin tadi disampaikan juga oleh teman dari BPBD Lampung bahwa Gunung Anak Krakatau pada level 3 yaitu level siaga, sehingga agar tidak melakukan kegiatan mendekati area Gunung Anak Krakatau. Demikian. Baik. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana antisipasi dari BPBD Provinsi Banten, Pak Yesaya? Kami telah berkoordinasi dengan PVMBG, baik di Bandung maupun yang ada di
pos Pasauran, pos pengamat gunung api. Kemudian kami juga melakukan pengecekan sirine tsunami, peringatan dini tsunami yang ya, itu memang setiap tanggal 26 kami melakukan pengecekan. Kemudian kami juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas TRC yang beberapa hari yang lalu kami lakukan bersama dengan grup 1 Kopassus. Itu. Baik, memang berarti sudah dilakukan koordinasi lintas sektor dan juga lintas stakeholder begitu ya Pak Yesaya. Kemudian bagaimana terkait dengan potensi cuaca selama libur Natal dan Tahun Baru? Apakah ada prediksi atau perkiraan dari BPBD Provinsi Banten, Pak? Berdasarkan informasi dari BMKG bahwa cuaca di Provinsi Banten pada umumnya memang mengalami peningkatan curah hujan. Jadi secara merata ada di seluruh wilayah Provinsi Banten mengalami peningkatan curah hujan. Demikian, Mas Giri. Baik. Apakah ada himbauan untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan atau wisata ke daerah Banten, Pak Yesaya? Ya, berkaitan dengan masyarakat yang akan melaksanakan wisata di wilayah Provinsi Banten, pertama agar mentaati himbauan dari dari informasi yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan cuaca. Kemudian jika memang terjadi kondisi perubahan cuaca yang signifikan ataupun terjadi cuaca kencang, agar bisa menghentikan kendaraan, menjauh dari tempat yang berpotensi rawan bahaya, mungkin ya seperti pohon tinggi ataupun papan-papan reklame, kemudian melakukan pengamanan masing-masing gitu. Baik. Artinya kesiapsiagaan di masing-masing masyarakat pribadi begitu memang sangat berpengaruh penting begitu Pak Yesaya. Baik. Ya, betul. Mungkin itu saja Pak Yesaya Simanjuntak, penatap penanggulangan bencana ahli muda BPBD Provinsi Banten. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan salam sehat. Terima kasih. Selanjutnya kami juga sudah terhubung kami sudah tersambung dengan Kasatpel Penanggulangan Pengolahan Data dan juga Informasi Bapak Mikhael Sitanggang. Selamat sore Pak Mikhael. Selamat sore Mas Firly, apa kabar? Baik Bapak. Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah memasuki musim hujan. Bagaimana dengan anomali cuaca di DKI sendiri saat ini Pak Mikhael? Iya betul Mas, jadi untuk wilayah DKI Jakarta sendiri memang di bulan November ini sudah mengalami masuk di awal musim penghujan, di mana memang dinamika cuaca itu berkembang cukup cepat di Jakarta. Beberapa hari terakhir ini memang terpantau cuaca Jakarta masih dalam kondisi yang kondusif, namun biasanya kalau dalam pemantauan kami, cuaca Jakarta ini bisa berubah untuk menjadi hujan di kisaran waktu sore hingga malam hari. Sehingga ini yang menjadi antisipasi kita bersama, terutama nanti dalam persiapan menuju masa Natal dan juga Tahun Baru 2024. Demikian. Baik, mengingat potensi hujan yang sudah disebutkan tadi Pak, bagaimana antisipasi pemerintah DKI Jakarta khususnya BPBD untuk memitigasi bahaya banjir yang akan datang? Ya, kami sudah melakukan apel dan gladi kesiapsiagaan di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta yang sudah kami laksanakan di seluruh wilayah. Selain itu juga kami melakukan koordinasi juga dengan SKPD dan juga instansi terkait yang ada di Jakarta, baik itu yang ada di dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta, kemudian juga yang ada di tingkat kementerian atau lembaga, karena memang masih banyak kantor-kantor yang ada di Jakarta, dan kami juga tetap menyiagakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemprov, seperti juga pompa, kemudian juga personel, dan juga kami memetakan juga kawasan-kawasan yang sekiranya rawan terhadap banjir untuk bisa dilakukan antisipasi sejak awal. Baik. Jadi hal-hal ini sudah kami lakukan dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi musim hujan. Demikian. Baik. Apakah ada posko yang disiagakan Pak, dan bila ada berlokasi di mana posko tersebut Pak Michael? Ya, posko untuk siaga bencana itu kami siagakan utamanya di kantor BPBD Provinsi DKI Jakarta
juga ada di kantor wali kota di 5 wilayah kota dan 1 kantor kabupaten Kepulauan Seribu. Dan juga kami menyiagakan posko siaga bencana di setiap kantor kelurahan, ada 267 titik di seluruh wilayah Jakarta. Kami koordinasi dengan lurah dan juga camat sekitar untuk bersiap siaga dan juga menjagakan personil agar kiranya bisa selalu siap dan juga mewaspadai potensi-potensi bencana khususnya banjir ataupun cuaca ekstrim dalam penghujung tahun 2023. Baik. Selain banjir, kami juga mendapat laporan ada 2 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia. Dan bagaimana catatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta saat ini, Pak? Ya, catatan kasus COVID memang di Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini mengalami peningkatan, meskipun memang masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan, sehingga kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga organisasi perangkat daerah lain untuk mulai bisa mewaspadai potensi-potensi kenaikan COVID yang sekiranya bisa berdampak kepada masyarakat, dan juga tentunya kami sudah menyiapkan juga lokasi-lokasi vaksinasi bagi masyarakat yang memang belum mendapatkan vaksinasi baik itu booster pertama maupun booster kedua, untuk kami imbau, kami edukasi segera melakukan vaksinasi untuk bisa meminimalisir penyebaran COVID di akhir tahun 2023 ini. Baik, apa imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kondisi dan juga aktivitas di penghujung tahun ini, Pak Michael? Ya, kami imbau kepada masyarakat untuk bisa selalu mengupdate informasi yang disampaikan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta, baik itu melalui media sosial ataupun melalui website kami di bpbd.jakarta.go.id. Selain itu juga bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar, yang menemukan ataupun mengalami keadaan darurat, itu kami memiliki layanan call center Jakarta Siaga 112 yang beroperasi selama 24 jam, dan juga masyarakat bisa melaporkan masalah ataupun kondisi yang ada di wilayahnya melalui aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Dan juga terakhir, bagi masyarakat yang ingin melaksanakan liburan ke wilayah Kepulauan Seribu juga agar tetap berhati-hati dan juga waspada, karena kondisi cuaca ini masih bersifat dinamis sampai dengan penghujung tahun 2023. Baik, terima kasih Pak Michael Sitanggang, Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta atas informasinya selanjutnya, dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Edi Heriadi. Selamat sore, Bapak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelum masuk kepada antisipasi jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pak, boleh dijelaskan bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 4 di Jawa Barat pada Jumat pekan lalu, Pak Edi? Baik, terima kasih. Penanganan pasca gempa bumi yang kemarin itu berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Yang terdampaknya itu 2 kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Lewiliang dan Pamijahan. Untuk desanya ada 3 desa. Untuk yang menderita itu sebanyak 165 kakak dan 542 jiwa, dengan mengungsi 15 kakak dan 30 jiwa. Khusus untuk Kabupaten Sukabumi ada di 1 kecamatan dan 5 desa dengan terdampak sebanyak 144 kakak, 406 jiwa, jadi jumlahnya 309 kakak dan 948 jiwa. Untuk mengungsi di 12 kakak di 39 jiwa. Langkah-langkah yang sudah dilakukan, kita berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sukabumi dan Bogor untuk melakukan kaji cepat untuk mendata kerusakan, kemudian memberikan pelayanan terhadap pengungsi, memberikan bantuan logistik dan sembako, serta melakukan langkah-langkah koordinasi untuk nanti dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap rumah dan sarana infrastruktur yang mengalami kerusakan. Itu mungkin hal-hal yang sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat dengan BPBD Kabupaten Kota yang ada di
Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Baik. Kabupaten Sukabumi. Baik Pak Edi, terkait dengan menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru, apa upaya yang dilakukan BPBD Provinsi juga bersama BPBD di Kabupaten Kota, mengingat prediksi musim hujan masih akan berlangsung sampai akhir tahun ini, Pak Edi? Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah melakukan rapat koordinasi kaitannya dengan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dan Nataru. Kemudian juga kita sudah melaksanakan apel siaga yang dipimpin langsung oleh Pak PJ Gubernur Jawa Barat di Balai Rame Sabilulungan. Kemudian juga kita sudah menetapkan kondisi tangga siaga darurat kebencanaan, dan juga kita sudah melakukan rapat lintas sektoral dengan instansi vertikal dalam rangka menghadapi kegiatan Nataru. Kemudian juga kita membuat surat peringatan ini langkah-langkah peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan ke kabupaten kota dan melakukan himbauan kepada masyarakat. Itu yang sudah dilakukan oleh kami dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Baik. Apa langkah-langkah kesiapsiagaan khususnya di lokasi-lokasi wisata di Jawa Barat, Pak, baik di pegunungan maupun di pesisir pantai? Nah, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah dan BPBD Kabupaten Kota, khusus untuk BPBD Kabupaten Kota, khusus agar menyiapkan posko pengamanan bencana, khususnya di daerah-daerah destinasi wisata yang dianggap rawan bencana, kayak tadi di pegunungan, kemudian di pesisir gitu ya. Dan menyiapkan alat-alat berat untuk misalnya antisipasi apabila ada terjadi longsoran, kemudian menyiapkan perlengkapan sensor apabila terjadi ada pohon tumbang, dan juga menyiapkan ambulan apabila nanti ada korban selama kegiatan posko. Dan juga kita juga berkoordinasi dengan Dinkes untuk melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian juga dari Dishub juga menyiapkan khusus untuk kelancaran arus lalu lintas di musim Nataru. Itu yang sudah kami lakukan. Baik. Terkait dengan aktivitas di Gunung Gede dan juga Gunung Gede Pangrango maksud kami, dan juga Gunung Salak pada awal musim hujan ini, apakah ada jalur pendakian yang masih tetap dibuka atau ditutup, Pak Edi? Baik, kami sudah melakukan koordinasi dengan PPMBG khusus untuk memantau kondisi situasi di Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Kondisinya itu berada pada level 1, artinya normal gitu ya. Jadi memang khusus untuk pelarangan pendakian untuk saat ini belum, hanya pelarangan itu di kunjungan wisata tidak diperkenankan untuk mendekati tepi kawah yang ada di sekitar Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Itu mungkin. Baik. Kemudian apakah ada kontak darurat yang bisa dihubungi oleh warga Jawa Barat, Pak Edi? Kontak darurat kita senantiasa menyampaikan kontak-kontak yang ada di BPBD, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, melalui website dan media sosial yang sudah disiapkan di masing-masing BPBD, baik itu di provinsi ataupun di kabupaten kota. Baik. Adakah imbauan untuk warga Jawa Barat memasuki penghujung tahun 2023 ini, Pak Edi? Himbauannya khusus untuk bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan jauh, baik itu arus mudik ataupun perjalanan wisata. Pertama, agar mengupdate informasi kebencanaan, kemudian menghindari jalur-jalur yang rawan bencana, kemudian mempersiapkan juga kondisi fisik kendaraannya agar layak pakai, kemudian juga kondisi fisik si pengemudinya juga supaya fit, jangan memaksakan apabila lelah, agar istirahat. Kemudian juga menjaga protokol
kesehatan karena COVID-19 sekarang muncul kembali di beberapa wilayah, kemudian juga tertib berlalu lintas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, Pak Edi Heriadi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat. Terima kasih. Kita beralih ke Provinsi Jawa Tengah. Sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bergas Penanggungan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Firly. Selamat sore, Pak Bergas. Bapak, Jawa Tengah menjadi salah satu jalur pilihan warga untuk memobilisasi, maksud kami, antar provinsi baik di jalur Pantura maupun jalur selatan. Bagaimana persiapan kesiapsiagaan di kawasan tersebut dari pemerintah daerah? Karena potensi banjirop di utara dan juga tanah longsor di selatan ini masih bisa saja terjadi, Pak Bergas. Ya, terima kasih Mas Firly. Jadi untuk kondisi situasi yang ada di Jawa Tengah, memang untuk pantai daerah Pantura, jalur Pantura tentunya memiliki potensi banjirop. Hanya saja perlu kita sadari bahwa Jawa Tengah itu kan ada lintasan tol yang cukup panjang ya. Memang kalau berkaitan dengan kota-kotanya, seperti kota Pekalongan, kemudian ada beberapa kota yang berdampak rob, misalnya Semarang sendiri yang masih dalam perbaikan jalan Pantura, itu perlu menjadi sebuah informasi kepada masyarakat bahwa itu penting untuk didapatkan informasinya mengenai kondisi terkini apabila akan melintas di Jawa. Sedangkan untuk di daerah pegunungan, tentunya ada beberapa daerah yang saat ini di masa transisi dari musim kemarau atau musim panas ke musim hujan, itu pasti akan terjadi cuaca ekstrim, di mana terjadi hujan yang sangat lebat yang berpotensi terhadap terjadinya longsor. Maka jalur-jalur tengah harapannya juga perlu adanya kehati-hatian apabila melintas di jalur-jalur yang ada di tengah. Tentunya tidak perlu khawatir karena BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah telah melakukan upaya kesiapsiagaan berkaitan antisipasi apabila berkaitan dengan pelaksanaan Nataru di tahun ini. Begitu, Mas. Baik, Bapak. Terkait dengan jalur kereta api sendiri, Pak, baik di utara maupun selatan Jawa Tengah ini seperti apa, Pak, kondisinya, Pak? Beberapa waktu sekitar tanggal 4 Desember memang terjadi gangguan di jalur kereta api yang melintas ke arah Purwokerto, daerah Purwokerto. Itu di Cilongok, kalau tidak salah itu terjadi longsor yang menimbul jalur kereta api. Tentunya kami sudah melakukan koordinasi, termasuk BPBD Kabupaten Kota juga sudah melakukan koordinasi upaya pembersihan maupun clearing terhadap lokasi tersebut. Dan alhamdulillah itu beberapa saat tidak sampai lama jalur kereta api sudah bisa dilalui. Memang gangguannya tidak hanya jalur kereta api, ternyata di daerah itu juga ada gangguan berkaitan dengan tiang sutet atau penyangga sutet ini yang istilahnya penyangganya sudah hilang sebagian atau mendekati hilang ya. Nah, itu sudah terkoordinasi dengan pihak PLN untuk dilakukan penguatan dan ini sudah masuk di masa rekonstruksi untuk penguatan kembali. Begitu, Mas. Baik, Pak. Jawa Tengah juga memiliki potensi bencana gempa bumi khususnya di Cilacap maupun Kebumen, Pak. Apa mitigasi yang sudah dilakukan, Pak Bergas? Untuk jalur selatan itu memang punya potensi tsunami, utamanya daerah Cilacap ya. Cilacap, Kebumen, Purworejo itu punya potensi berkaitan dengan tsunami. Hanya saja memang beberapa tempat ini sudah dilakukan upaya-upaya mitigasi, tidak hanya mitigasi struktural tapi non struktural juga dilakukan, yaitu pemasangan early warning system maupun pelatihan-pelatihan yang diedukasikan kepada masyarakat. Dan di sana sudah cukup banyak istilahnya desa tangguh bencana yang dilatihkan, dan baru-baru saja di Cilacap dan Kebumen itu sudah dilakukan pelatihan-pelatihan berkaitan hal tersebut. Baik. Bapak, di kota atau kabupaten mana saja di Jawa Tengah yang menjadi perhatian khusus, baik itu BPBD Jawa Tengah maupun pemerintah daerah provinsi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, Pak? Untuk menghadapi meteorologi basah ini, hampir semua kabupaten kota di Jawa Tengah tentunya
memiliki potensi yang sama karena memiliki kerawanan yang sama. Jadi berkaitan dengan misalnya daerah pegunungan itu memiliki potensi longsor, kemudian daerah dataran rendah memiliki potensi banjir. Nah, tentunya semuanya kita lakukan upaya penguatan baik dari sisi mitigasi struktural maupun mitigasi non strukturalnya, kan begitu Mas. Baik. Dan utamanya memperbanyak desa tangguh bencana ya. Baik, baik Pak Bergas. Kemudian terkait dengan status siaga Gunung Merapi, apa langkah mitigasi yang sudah dilakukan di daerah setempat, Pak? Merapi ini di sekitarannya itu ada 3 kabupaten, satu kabupaten Jogja, 3 kabupaten Jawa Tengah, itu ada Klaten, Boyolali, Magelang, kan begitu. Ya, di mana di kabupaten ini sudah dilakukan sistem yang menurut kami sangat efektif dan ini sudah dipraktekkan, yaitu berkaitan dengan sister village, dan ini terima kasih juga kami mendapatkan ilmu di sana karena itu bisa menjadikan contoh bagi tempat-tempat lainnya. Dan beberapa waktu memang sempat terjadi kalau tidak salah di tanggal 5 Desember itu terjadi ya erupsi sedikit, tapi levelnya masih level siaga, dan itu hampir berurutan dengan kejadian meletusnya Gunung Merapi, meletusnya Gunung Anak, Tangkuban Perahu, termasuk mungkin hampir mirip ini, hampir satu jalur karena dengan waktu yang hampir bersamaan itu. Alhamdulillah di kabupaten di Jawa Tengah di sekitaran Merapi itu hanya terdampak pada abu saja, abu-abu yang ya abu vulkanik saja, hanya itu, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang terjadinya pengungsian juga tidak ada. Baik. Gitu. Apa imbauan untuk masyarakat di Jawa Tengah, Pak? Utamanya dalam menghadapi Nataru, kata kuncinya satu adalah informasi. Jadi informasi harapannya bisa diakses masyarakat melalui BPBD setempat, tidak hanya yang akan pulang mudik saja, tapi masyarakat juga, semua masyarakat yang berada di Jawa Tengah tentunya atau melintasi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi lebih awal mengenai kondisi terkini di BPBD setempat. Atau di saudaranya saja, di saudaranya itu sedikit banyak bisa membantu. Ada peristiwa apa sih di sekitaran wilayahnya, tentu pasti akan itu cukup membantu bagaimana warga masyarakat akan berkunjung ke Jawa Tengah atau melintasi Jawa Tengah. Itu sedikit banyak membantu. Apakah ada nomor atau kontak darurat yang mungkin bisa dihubungi, Pak Bergas? Ya, hampir sama dengan beberapa informasi yang disampaikan dari Kalak provinsi lainnya. Tentunya masing-masing BPBD memiliki media informasi, baik itu call center cepat, misalnya seperti 112 atau 119, atau nomor kontak-kontak lainnya yang sifatnya sudah disiapkan oleh BPBD Kabupaten Kota. Baik. Bisa melalui website juga atau medsosnya BPBD Kabupaten Kota. Baik. Baik Pak Bergas Penanggungan, terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Sama-sama, Pak terima Bergas. kasih. Dari Jawa Tengah kita beralih ke BPBD Provinsi Bali. Kita sudah terhubung bersama maksud kami terhubung bersama BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Mas Firly. Selamat sore Pak Noviar Rahmat, Kepala Pelaksana BPBD Yogyakarta. Selamat sore Mas Firly. Salam sehat. Bapak, bagaimana situasi terkini di wilayah Gunung Merapi hari ini Pak? Karena terakhir diberitakan ada guguran lava pijar pada 11 Desember kemarin. Ya, terima kasih. Jadi memang kondisi Gunung Merapi, khususnya di Kabupaten Sleman itu memang situasinya 2 hari terakhir itu terjadi erupsi, sehingga di levelnya adalah di siaga di level 3. Dan kami dari BPBD DIY dan juga BPBD Kabupaten Sleman sudah menyiapkan 36 barak pengungsian. Jadi sewaktu-waktu apabila terjadi
erupsi yang lebih besar yang mengkhawatirkan dan harus melakukan pengungsian, maka barak-barak itu nanti akan bisa diungsikan seluruh masyarakat yang berada di zona yang berbahaya. Kemudian terkait dengan bencana hidrometeorologi juga itu mengkhawatirkan juga karena pada dasarian 3 di bulan Desember ini akan terjadi peningkatan curah hujan, begitu Mas Firly. Baik Pak. Kemudian dengan wilayah pantai selatan, adakah hal-hal khusus yang menjadi perhatian di kawasan perairan di Yogyakarta Pak? Karena daerah ini menjadi salah satu daerah destinasi pariwisata, begitu Pak Noviar. Ya, jadi kemarin hari Kamis kemarin, minggu kemarin, itu memang terjadi satu korban wisatawan. Jadi 3 orang yang di pantai Parangtritis, 3 orang korban, 2 orang bisa diselamatkan, 1 orang baru diketemukan hari kemarin. Jadi 4 hari setelah terjadinya masyarakat atau wisatawan yang tenggelam dari Surakarta, itu sudah bisa kita ketemukan. Dan kita berharap kepada para wisatawan yang akan berkunjung ke pantai selatan agar mentaati himbauan para petugas yang sudah kami tempatkan di sepanjang pantai selatan. Karena perlu diwaspadai bahwa pantai selatan itu tidak sama dengan pantai utara. Terjadi gelombang yang cukup tinggi, kemudian juga ada arus bawah atau yang ada palung-palung di daerah tersebut. Yang paling diwaspadai adalah di pantai Parangtritis yang ini destinasi wisata yang cukup tinggi dan kunjungan wisatawan pada hari libur itu bisa sampai puluhan ribu, dan itu membutuhkan perhatian khusus kami dari BPD dan juga dari Satlimas Rescue Istimewa yang memang sudah kami tempatkan di pos-pos yang ada di sana bekerjasama dengan Basarnas, Polairut, kemudian juga dengan TNI Angkatan Laut gitu. Baik. Artinya sudah ada koordinasi dengan lintas instansi atau lintas sektor begitu Pak Noviar ya? Sudah, jadi kami sudah membuat posko-posko, ada 17 posko yang sudah kami tempatkan di setiap pantai. Jadi ada 33 pantai yang kami tempatkan personil di sana dan mereka yang akan melakukan mitigasi terhadap para wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan. Dan itu bekerja sama dengan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan-relawan yang lainnya. Tanggal 20 Desember besok, saya juga akan melakukan apel siaga terkait dengan pengamanan Nataru, khususnya di destinasi wisata. Baik. Apakah ada keterlibatan dari pengelola wisata di masing-masing tempat? Ya, karena itu wisata objek-objek wisata itu dikelola oleh Pok Darwis. Jadi Pok Darwis ini kami libatkan di dalam setiap melakukan pengamanan objek wisata, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, itu kami libatkan semuanya di dalam melakukan pengawasan selama libur Nataru yang nanti akan berlangsung selama tanggal 20 sampai dengan tanggal 3 Januari. Baik. Terkait dengan sistem peringatan dini, apa saja yang sudah disiapkan oleh BPBD di Yogyakarta, Pak Noviar? Ya, terkait kita kan sudah mempunyai early warning system yang terpasang itu di tempat-tempat tertentu yang memang mempunyai potensi terkait dengan adanya bencana, dan juga kami juga sudah memberikan bantuan peralatan kepada Destana atau Desa Tangguh Bencana yang sudah ada 332 seluruh daerah di Jakarta, dan tahun ini kita berikan bantuan 41 kelurahan yang nanti akan menjadi first responder yang akan memberikan pertolongan ketika ada bencana di wilayah masing-masing. Kemudian kami juga selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait terhadap early warning system yang sudah diingatkan oleh BMKG terkait dengan curah hujan, terkait dengan kemungkinan potensi-potensi bencana yang kami sebarluaskan kepada seluruh masyarakat, baik itu yang ada di pesisir maupun yang ada di pegunungan-pegunungan, untuk selalu memperhatikan hal tersebut dan melakukan mitigasi apabila berpotensi terkait terjadinya bencana di wilayah masing-masing. Baik. Pak, apakah ada himbauan untuk warga maupun yang akan mengunjungi Yogyakarta dalam waktu dekat ini, Pak Noviar? Ya, memang diperkirakan selama libur Nataru ini akan ada arus masuk ke wilayah Jogja, baik itu para wisatawan ataupun arus mudik
perkirakan sekitar 1.200.000 orang akan berkunjung ke Jogja, dan kami harapkan pertama untuk tidak berenang di pantai selatan, yang kedua agar selalu memperhatikan terkait dengan himbauan-himbauan baik itu dari BPBD maupun dari instansi-instansi terkait. Termasuk kami juga sudah berkoordinasi dengan para relawan dalam rangka untuk memitigasi para wisatawan yang masuk ke daerah istimewa Jakarta selama libur Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Pak Noviar Rahmat, Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta atas informasinya. Selamat kembali bertugas, Pak Noviar. Baik, terima kasih Mas Fili. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta kita akan beralih ke Provinsi Bali. Kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Bapak Imade Rentini. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Firly. Salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh, Pak Imade Rentin. Bapak, ke pertanyaan pertama, Pak. Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, seperti apa dukungan BPBD Provinsi Bali untuk mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di Bali? Khususnya di jalur penyeberangan Gilimanuk dan juga Nagara, Pak Imade. Ya, Gilimanuk itu berada di Kabupaten Jembrana, ibu kotanya Negara, ujung paling barat Pulau Bali. Jika kami melihat potensi masuknya wisatawan terutama domestik ke Bali, salah satunya adalah melalui pintu masuk di barat Bali, yaitu Gilimanuk. Oleh karena itu, atas koordinasi dan sinergitas kami dengan berbagai stakeholder, ada teman-teman kami dari Dinas Perhubungan, ASDP, Basarnas, KKP, tentu didukung oleh tim BPBD. Biasa ada penebalan personil dari provinsi, yang paling utama adalah teman di BPBD Kabupaten Jembrana, melakukan aktivasi posko terpadu, terutama di pos Pelabuhan Gilimanuk untuk melakukan berbagai upaya screening, terutama dalam rangka kita mengantisipasi. Apalagi dalam 2-3 hari terakhir, kami di Bali mendapatkan rilis peringatan dini, antisipasi langkah-langkah kesiapsiagaan, serta kewaspadaan untuk potensi kenaikan kasus COVID-19. Kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut, 1 di Gilimanuk, 2 di Padangbayi, wilayah timur Bali, yaitu di Kabupaten Karangasem. Yang ketiga paling utama adalah pintu masuk melalui penerbangan internasional Ngurah Rai di Tuban, baik itu di kedatangan domestik maupun kedatangan internasional. Tetap kami lakukan upaya pengetatan, screening, terutama yang paling minimal adalah melakukan cek suhu tubuh dari setiap kedatangan pelaku perjalanan. Baik, artinya memang ada pengetatan protokol kesehatan kembali, Pak Imade, ya? Kami di Bali konsisten, relatif konsisten, kendati pun tanggap darurat bencana non-alam COVID-19 sudah dihentikan, masa tugas Satgas sudah berakhir juga. Teman-teman kami di pintu masuk Bali, pelabuhan maupun bandara internasional, termasuk di Pelabuhan Benua, tetap secara konsisten melakukan upaya pengecekan suhu tubuh bagi pelaku perjalanan yang masuk ke Bali. Baik, terkait dengan dominasi cuaca di Bali, Pak, apakah musim hujan ini sudah terlihat lebih signifikan merata di Bali atau di beberapa wilayah saja? Setelah kurang lebih kami menghadapi dampak El Nino di sekitar 2 bulan terakhir, puncaknya di bulan September-Oktober, di dasarian keempat bulan November, BMKG sudah memberikan rilisnya, Bali memasuki musim hujan, termasuk hari ini, di luar kita sedang berdiskusi ini, Bali sudah memasuki musim hujan, hampir merata tersebar di sebagian besar daerah Bali, kecuali di 2 kabupaten. Saya memonitor ada di Karangasem dan sebagian di Buleleng, betul-betul belum mengalami musim hujan. Oleh karena itu, di tengah kami menghadapi potensi hujan dalam intensitas sedang dan sampai dengan tinggi, di hampir sebagian besar daerah di Bali, 2 teman-teman kami di daerah Kabupaten Buleleng dan Karangasem tetap menghadapi potensi ancaman fenomena El Nino, kekeringan itu sendiri, kemudian ada potensi kebakaran hutan dan lahan, salah satunya di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng Gunung Agung. Baik, Pak Imade, terkait dengan lokasi destinasi wisata di Bali, selain dengan lokasi-lokasi yang mungkin mudah dijangkau dan juga ini menjadi perhatian besar stakeholder setempat begitu,
banyak lokasi-lokasi yang mungkin luput dari perhatian. Ini bagaimana antisipasi dari BPBD Provinsi Bali dalam menjangkau lokasi-lokasi yang mungkin sekiranya tidak terjangkau gitu oleh banyak kalangan, begitu Pak Imade? Ya, Bali kan selalu primadona dan favorit untuk sektor pariwisata. Lebih-lebih di masa akhir tahun seperti sekarang, libur Natal dan pergantian tahun baru ke 2024 selalu menjadi peningkatan kedatangan untuk berwisata ke Bali. Oleh karena itu kami sejak minggu ketiga bulan November sampai nanti tanggal 20 Desember 2023, teman-teman kami dari kedaruratan dan logistik, tepatnya tim reaksi cepat, melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada teman-teman di Kapkota, melakukan asesmen tentang potensi ancaman bencana berbasis kecamatan. Kami di Bali 8 kabupaten dan 1 kota, terdiri atas 57 kecamatan, tentu tidak terlalu banyak. Kami segera sedang dan berproses melakukan upaya fasilitasi dan pendampingan untuk memastikan berbagai potensi ancaman bencana termasuk DTW, daerah tujuan wisata yang tersebar di hampir seluruh daerah di Provinsi Bali, untuk memastikan kesiapsiagaan personil, kelengkapan logistik dan peralatan yang tersedia di masing-masing kapkota. Jika memang kami rasa ada kekurangan dan perlu support dan penambahan serta penebalan, baik personil maupun peralatan, kami dari Provinsi Bali biasanya memberikan support dukungan pada kesempatan pertama. Tidak hanya BPBD, tapi juga penguatan dan penebalan dari unsur TNI Polri, termasuk teman-teman dari stakeholder terkait. Baik Bapak, selain potensi bencana hidrometeorologi basah di fase awal musim hujan ini di akhir tahun, potensi bencana geologi juga harus diwaspadai terlebih di wilayah Karangasem yang tempo lalu terjadi tanah longsor. Kemudian aktivitas vulkanik di gunung api di Bali, salah satunya Gunung Agung, yang juga tentunya menjadi destinasi wisata. Apa strategi dari BPBD Provinsi Bali dalam menekan resiko potensi di lokasi-lokasi wisata tersebut, Pak Imade? Jika kami menyimak rilis terupdate yang dikeluarkan oleh PPMPG, Pusat Vulkanologi, pos pantau Gunung Agung Rendang di Kabupaten Karangasem, Gunung Agung pada level 1 normal, artinya aktivitas masyarakat di lingkar Gunung Agung masih normal dan seperti biasa, cuman ada penekanan tidak diizinkan dan tidak direkomendasikan mendekati puncak Gunung Agung. Oleh karena itu di sisi lain perlu diwaspadai berbagai potensi ancaman tanah longsor dan lain sebagainya. Termonitor pada catatan kami di Pusdalo BPBD Provinsi Bali di awal Desember 2023 ini longsor terjadi di 2 daerah yang sampai memakan korban meninggal dunia. Pertama di Bangli dan kedua di Karangasem, yang kebetulan longsor itu menimpa perumahan warga dan warga sedang berada di dalam rumah sehingga tertimbun material longsoran dan sampai korban meninggal dunia. 2 di Bangli dan 1 orang meninggal dunia di Karangasem. Baik. Bapak, kemudian kita bergeser ke kawasan wisata di pesisir pantai, begitu. Di mana ini jadi salah satu lokasi yang cukup favorit di Kuta dan juga di Nusa Dua. Apa langkah BPBD dalam mengantisipasi potensi gempa bumi dan tsunami, dan kemudian apakah ada sistem-sistem peringatan dini di lokasi-lokasi tersebut? Kawasan pantai memang menjadi salah satu favorit dan primadona bagi pengunjung wisatawan domestik internasional ke Bali. Tidak hanya Kuta, Nusa Dua, tapi ada juga Tanjung Benua, pantai di sepanjang Sanur, Kota Denpasar, itu semuanya menjadi favorit. Langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang kami lakukan, di Badung sendiri, tepatnya di pantai Kuta, Nusa Dua, mereka ada balawista atas koordinasi pemerintah kabupaten. Mereka siaga untuk mengantisipasi tidak saja proses penyelamatan dan penanganan, tetapi dari awal melakukan upaya mitigasi, himbauan kepada pengunjung untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi, terutama di pantai, karena ombak dalam pantai-pantai yang kami sebut tadi relatif tinggi dan relatif berbahaya. Ketika berbicara peringatan dini, kami memodifikasi Bali Tsunami Early Warning System, BTUS, yang selama ini kami mendapat bantuan dari BMKG, karena memang dalam perjalanan proses
perbaikan dan rehabilitasinya mengalami kendala dari spare part-nya, kami memodifikasi inovasi kami di Bali yang mengedepankan kearifan lokal kami. Astungkara di berbagai pantai yang kami sebut tadi, kawasan Kute, Nusa Dua, Tanjung Benua, dan Sanur, minimal terpasang 1-2 peringatan dini tsunami yang dimungkinkan itu dilakukan uji coba secara rutin untuk memastikan bahwa peralatan kita berfungsi dengan baik. Jika tidak diminta bencana terjadi, terutama gempa yang berpotensi tsunami, aktivasi Sirino kami lakukan dari Pustalau BPBD Provinsi Bali sebagai peringatan kepada warga dan masyarakat melakukan evakuasi atas ancaman gempa dan tsunami yang sebentar lagi datang. Baik Pak Imade Rentin, semoga upaya-upaya yang sudah dilakukan dapat mendukung kelancaran dan antisipasi terhadap bencana dari BPBD Provinsi Bali. Terima kasih atas informasi yang disampaikan Pak Imade Rentin. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat sore, salam sehat, salam tangguh. Sahabat Tangguh, demikian rangkaian informasi kesiapsiagaan dan antisipasi bencana menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang dapat kami sampaikan. Saya Firlian Rizky Utama mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan salam tangguh.